Oke, baik. Yang sudah join, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Silakan yang sudah join boleh diaktifkan eh, kameranya ya. Nggak usah malu-malu. Ini baru berapa orang? Baru 9 orang ya. Oke, kita mulai saja ya. Sambil nunggu temennya masuk juga nggak apa-apa lah ya. Soalnya kebetulan Zoom yang saya gunakan bukan Zoom berbayar ya. Jadi saya pakai Zoom pribadi ya, tidak disediakan dari institusi. Jadi ada batas waktunya. Jadi untuk mempersingkat penggunaan Zoom-nya ya, saya mulai saja dari sekarang ya. Baik, Suara saya Pak. terdengar dengan jelas, screen-nya sudah terlihat dengan jelas juga. Jelas, Pak. Pak. Jelas ya, oke baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sesi 14 ini harusnya kan kita onsite, tapi karena kondisinya seperti ini ya, jadi COVID-nya sedang naik-naiknya, terus kebetulan juga di kompleks saya ada yang terpapar gitu ya, sehingga saya juga nggak boleh keluar dulu dengan sementara. Gitu ya. Maka oleh karena itu kita sekarang online dulu ya. Terus agendanya hari ini ada beberapa. Yang pertama saya mau bahas dulu mengenai tugas yang minggu lalu ya. Bagaimana Anda minggu lalu kan saya jelasin mengenai array dua dimensi ya. Terus saya kasih tugas. Salah satu tugasnya adalah satu bagaimana menginisiasi membuat procedure code-nya ya gitu ya. Setelah membuat procedure code-nya kemudian Anda diminta untuk membuat aplikasinya eh, menggunakan Visual Studio ya. Nah, hari ini kan saya bahas dulu itu. Terus yang kedua materi sebenarnya untuk materi teori algoritma itu eh, berakhir sampai dengan materi array dua dimensi ya. Jadi kemarin sebenarnya sudah selesai, materinya sudah habis ya. Oleh karena itu saya akan coba review dulu materi secara keseluruhan dari sesi 2 sampai dengan sesi 13 berarti ya. Nah, baru nanti minggu depan kelas Anda kita kuis ya. Minggu depan kuis, saya belum tahu. Yang jelas sih pasti online ya, karena kelas kalian kan teori ya, pasti online. Nanti kuisnya kita buka buka di e-learning ya, waktunya kurang lebih 2 jam ya. 2 jam. Nanti lihat 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 kondisi dulu ya, karena kalau 2 jam kadang terlalu lama ya. Antara 1 sampai 2 jam lah gitu ya. Nanti pengerjaannya via e-learning, nanti di sesi 16-nya baru saya bahas lagi, karena tujuannya biar Anda ada gambaran nanti UASnya seperti apa, gitu ya. Jadi hari ini saya bahas review dulu secara keseluruhan, kemudian nanti minggu depan kuis, ya. Hari ini juga ada tugas juga ya agar biar Anda lebih paham lagi mengenai array, ya. Minggu depannya kuis, baru nanti di sesi 16-nya kita pembahasan kuis, sehingga nanti Anda gambaran untuk kuasnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, suara saya clear ya? Halo? Suara saya masih terdengar dengan jelas? Takutnya gangguan? Dengar, Pak. Terdengar ya? Jelas, Pak.
Soalnya kemarin di kelas yang sebelumnya suara saya putus-putus gitu ya. Jadi saya khawatir nanti saya udah ngomong panjang-panjang nggak kedengeran. Oke, jadi soal yang pertama adalah ini ya. Jadi nanti minta untuk menginisiasi array. Kalau bisa dilihat di sini, ini sebenarnya array-nya adalah array satu dimensi ya. Tapi kalau misalnya mau diperspektifkan sebagai array dua dimensi, eh, bisa juga sebenarnya ya. Jadi kalau dua dimensi nanti ini satu baris kan gitu ya, 0 ya. Terus kalau kolomnya berarti ada 6 kolom ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tapi kalau diperspektifkan array satu dimensi, ini berarti array horizontal ya. Jadi ini dianggapnya ada satu kolom saja gitu ya. Nah, di jawaban saya untuk pesedokatnya saya buat sebagai array satu dimensi saja ya, karena akan jauh lebih simpel. Ngapain kita bikin dua blok kolom dan baris, tapi sebenarnya satu baris saja gitu ya. Oleh karena itu jawaban saya seperti ini ya. Ini jawabannya cukup menginisiasi dulu. Si array-nya saya gunakan variabelnya variabel A ya. Terus ukuran array-nya 6 ya. Tipe datanya integer. Terus saya juga deklarasikan nilai variabel C ya. Tipe datanya integer juga ya. Nah, algoritmanya gimana ya? Tinggal simpelnya sederhananya tinggal read, dibaca aja nilai A-nya ya. Kemudian A-nya diisi. A-nya diisi dengan nilai-nilai ini. Karena dia sudah dibaca di awalnya dideklarasikan sebagai array, maka tinggal diisi saja kan nilai array-nya seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya atau menginisiasinya, kita gunakan yang namanya looping ya. Loopingnya menggunakan variabel C, karena variabel C di sini kan sebenarnya integer juga. Nah, Anda boleh di sininya rubah jadi 0 sampai 5 boleh ya, atau dari 1 sampai 6 juga boleh. Yang jelas ini stepnya 1 gitu ya. Jadi kemarin ada jawabannya, saya lihat ada 0 sampai 5 ya, nggak ada masalah karena memang di array-nya sendiri sebenarnya diakses indeksnya kan dari 0 gitu ya. Tapi kalau di loopingnya kalau mau dimulai dari 1 juga nggak ada masalah, yang penting totalnya 6 aja gitu ya. Nah, kalau saya di sini menggunakan 116, kemudian di sini adalah variabel array-nya, maka isi C-nya itu adalah ya isi dari looping ini sebanyak 6 kali gitu ya. Sehingga nilai-nilai ini nanti akan diperoleh gitu. Nah, kalau dibikinin program, nanti kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini. Jadi saya bikin dim A 6 as integer, terus dim C as integer, terus A-nya misalnya saya isikan nilainya seperti ini, saya menggunakan listbox ya. Terus di sini saya rubah malah jadi 5 ya, 0 to 5 step 1 dan seterusnya ya. Nah, itu untuk soal pertama. Nah, kemarin ada yang nanya yang array dua dimensinya kenapa Kak nggak bentuk kolom. Nah, ini juga saya mau jawab di pembahasan yang nomor 2-nya. Nah, di pembahasan nomor 2 ini kan ini sudah jelas array dua dimensi karena ada 3 baris dan ada 2 kolom. Maka nanti kalau dihitung kan di sini 0, 1, 2, ya, sedangkan kolomnya ada 0 dan 1. Sehingga kalau saya bikinkan algoritmanya, ya, maka ada 2 looping, ya, ada 2 variabel looping, E dan F, ya. Dan di sini juga sudah saya deklarasikan variabel array 2 dimensi dengan ukuran 3 sebagai baris dan 2 sebagai kolom. Dua-duanya adalah tipe datanya integer. Terus algoritmanya tinggal saya read aja D-nya, kemudian saya isikan. Nah, sekalipun saya tuliskan seperti ini, ya, ketika ditampilkan nanti di program ini nggak akan muncul gini. Ini kan sebenarnya kalau di dalam matematik itu bentuk metrik ya. Nah, tapi sebenarnya di memorinya tuh nggak bentuk metrik, pokoknya disimpan saja per kolom dan baris saja. Ya. Jadi kalau kemarin ada yang apa, kenapa tampilannya kok nggak ada di kolom dan baris, ya memang seperti itu karena di listbox itu tidak mengenal kolom dan baris gitu ya. Yang mengenal kolom dan baris itu kalau di pemrograman visual itu ada di list view ya, ada perbedaan. Nanti saya tunjukkan sekalian ketika saya bahas di Visual Studio-nya ya. Nah, jadi kalau di algoritmanya saya gambarin gini, tapi nanti mungkin di ininya juga di codingnya juga saya gambarin sama gitu ya. Tapi ketika nanti ke formnya nanti berbeda gitu ya. Karena memang listbox tidak bisa menggambarkan kolom dan baris. Dia hanya bukan mengurutkannya, dia hanya menampung data gitu ya. Menampung data yang kita buat gitu ya di kode program. Nah,
Cara bacanya sama seperti algoritma array satu dimensi ya. Bedanya hanya di sini saja sebenarnya kan, di sini ada kolom dan baris. Kalau yang satu dimensi cuma satu saja kan gitu ya. Nah, tinggal di sini ada 3, ini berarti baris ya, dihitungin gitu ya. Terus 2 itu berarti kolom, dihitungin gitu ke bawah ya, apa namanya, vertikal ya. Kalau baris berarti horizontal ya. Ini variabelnya adalah variabel D. Nah, terus bagaimana cara mengisi nilai D? Tentu nilai D ini ada salahnya, bukan A ya, ini harusnya D ya. Saya kayaknya ngopi dari atas kayaknya ya, ini dari sini. Ini harusnya D ya, mohon maaf ya. Nah, ini D ini diambil dari sini kan, dari E dan F. Ini juga sama, F dan G lagi ya. Harusnya dari E dan F. Nah, kenapa harus 2 kali looping ya? Karena tadi ya, karena di variabel array 2 dimensi itu ada baris dan kolom. Jadi kalau saya mau ngambil misalkan 50, maka harus ada looping yang mengambil dari sini gitu ya, dari vertikalnya. Ada looping juga yang mengambil secara horizontal. Maka yang di bagian pertama ini kan sebenarnya looping baris ya. 0 to 2 ini looping baris karena kan 0 to 2 itu adalah 0, 1, 2, berarti total 3. Sedangkan for G-nya itu adalah looping kolom. Kalau 0 to 1 berarti 0, 1, total 2. Berarti ini mewakili baris, yang ini mewakili kolom. Gitu. Sehingga nanti yang F dan G ini tinggal dimasukin ke sini. Walaupun ini ada kesalahan penulisannya, ini harusnya D ya. Sorry. Ini harusnya D, terus yang bawah ini harusnya E, yang ini adalah F. Gitu ya. Nah, kalau dibikinkan program kurang lebih seperti inilah, gitu ya. Nggak beda jauh dengan array satu dimensi, ya cuman bedanya di sini aja, gitu ya. Nanti saya tunjukkan di aplikasinya juga ya. Bedanya cuma di sini saja. Terus yang kedua bedanya di sini aja, mengaksesnya ya kolom dan baris, gitu ya. Nah, Pak, kalau misalkan banyak loopingnya nanti gimana ya? Ya tinggal Anda hitung saja, gitu ya, hitung saja berapa kolom berapa baris, pasti 2 looping gitu. Yang jelas kalau array 2 dimensi itu pasti 2 looping. Kecuali array multidimensi, cuman kalau di prodi kompak tidak diajarin mengenai array multidimensi ya. Kalau array multidimensi itu sama kayak balok gitu ya, ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal gitu ya. Makanya nanti ada 3 looping kalau array multidimensi. Tapi untuk di prodi kompak tidak diajarkan ya. Jadi di prodi kompak hanya sampai dengan array 2 dimensi saja gitu ya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini kasusnya bedanya cuma di tipe data saja ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya adalah integer, maka di sini adalah jadinya string. Saya deklarasikan X dengan barisnya 3, dihitung seperti ini ya, vertikal, horizontal. Sedangkan kolomnya 6 ya. Sehingga saya deklarasikan seperti ini, X 3,6 S string. Nah, ini tentu harus selalu 2 ya, 2 variabel karena 2 looping ya. Y dan Z-nya tetap integer ya, karena dia loopingnya kan looping index. Ya, karena tetap walaupun ininya isinya adalah apa namanya? String, indeksnya tetap 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau kalau dihitung dari 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara algoritmanya sama juga ya. Jadi seperti ini. Ini tinggal dibaca nilai X-nya, nilai variabel X-nya. Kemudian nilai X-nya diisi dulu, ini untuk mengisi nilai elemen array-nya ya. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita inisiasi untuk mengambil nilainya. Ini sama tinggal dihitung ini 0,2, 0,5 ya. Sesuai dengan tadi ya. 0,2 ini mewakili baris, 0,5 ini mewakili kolom. Ya. Walaupun di sininya adalah string ya, tapi looping ini kan buat index ya. Jadi tetap kita menggunakan integer ya. Nah, untuk kode programnya seperti ini, tidak beda sama sekali, sama persis ya.
Saya bikin variabel X 3,6 as string, variabel Y, Z as integer, gitu ya. Terus saya lakukan pengisian array indeksnya seperti ini, ya. Kemudian saya looping, ya. Loopingnya yang pertama 0 sampai 2 itu untuk baris, 0 sampai 5 itu untuk kolom. List box-nya saya tinggal ambil saja, gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini kan tadi yang seperti saya bilang bahwa kalau array 2 dimensi itu sama kalau di matematika bikin matriks, ya. Tapi kalau di programnya sebenarnya ya enggak, gitu ya. Jadi karena tadi list box ini tidak sama dengan list view. Jadi kalau pengen bikin kolom dan baris itu harus pakai data grid, ya. Data grid itu hanya ada di list view. Jadi kalau misalkan Pak, saya pengen di sininya ada kolom baris dong, gitu ya. Nah kalau seperti itu berarti Anda harus searching di toolbox-nya misalkan list view, kan ya. List view, nggak muncul ya. Sebentar, ini harus dibikin baru kayaknya. View toolbox ininya saya ulangi lagi ya. List view. Aduh, ini kurang. Ini kayaknya harus bikin project baru ya, baru nanti bisa muncul. Atau ini Bapak, ya. screen-nya masih yang pembahasan tugas. Oh, sorry, masih PDF ya tampilannya ya? Iya, Bapak. Oh, oke. Ntar saya share lagi ya. Terima kasih udah ngasih tahu. Iya, Pak. Saya share ulang. Ya. Udah muncul? Belum. Belum, Pak. Masih belum muncul? Belum, Pak. Udah, Pak. Oh, ini ada yang udah, ada yang belum ya? Saya share lagi sekali Udah, lagi. Pak. Udah, Pak. Udah muncul ya? Udah, Pak. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Ini untuk jawaban soal yang kemarin ya. Terus saya tambah lagi satu lagi, ini saya mau ngejelasin ini untuk ngasih tahu bagaimana caranya mencari array gitu ya. Kan kalau kemarin di array satu dimensi Anda sudah belajar bagaimana mencari nilai minimum, nilai maksimum, mencari total, mencari rata-rata ya. Nah, sekarang satu lagi mencari nilai array-nya ya, mencari array untuk 2 dimensi. Nah, tadi saya ceritakan seperti tadi bahwa di list box ini kita nggak bisa bikin kolom dan baris ya. Jadi kalau mau bikin kolom dan baris, Anda harus menggunakan yang namanya list view seperti ini. Memang tampilannya sih nggak beda jauh, tapi nanti harus pakai data grid. Jadi Anda harus masukkan di sininya data grid view. Nah, kayak gini ya. Nah, ini jadi beda lagi nih. Jadi ini kenapa nggak diajarin, Pak? Nah, kalau diajarin ini berarti saya harus ngajarin koneksi database nantinya ya. Panjang lagi gitu pembahasan algoritmanya, butuh 1 semester lagi gitu ya. Karena saya cuma ngebahasnya teorinya saja, jadi saya nggak mendalam ke sini. Oleh karena itu saya nggak gunakan list view, tidak saya gunakan juga data grid gitu ya. Saya gunakannya list box saja yang paling sederhana. Nah, cuman sayangnya di list box ini ya nggak bisa munculin dengan tampilan seperti ini gitu ya. Dengan tampilan seperti ini, nah ini kolom dan baris atau disebutnya matriks ya. Ini kan matriks vertikal, ini matriks horizontal gitu ya. Jadi semuanya hanya terlist saja gitu ya, terlist saja masuk ke list box. Jadi kalau saya jalankan, ini misalkan soal nomor 1 gitu ya, yang ini kan soal nomor 1, yang dari 1 dimensi, tinggal saya klik nanti masuk saja gitu ya. Ini 30, 40, 50, 30, 40, 50 masuk, terus saya bersihkan gitu ya. Ini kalau diklik lagi masuk lagi ya gitu aja gitu ya. Nah, ini pun akan berlaku untuk array 2 dimensi ya. Sekalipun di sininya kita lihat seperti matriks vertikal gitu ya, tapi ketika saya jalankan di sini ya nggak matriks ya, tapi diurutkan saja gitu. 10, 20, 40, 50, terus 10, 20 gitu ya.
Nah, sama yang terakhir ini kan matriksnya adalah matrik horizontal sebenarnya. Sama, ini juga tinggal diklik akan masuk saja gitu ya. Z, X, C, V, dan seterusnya. Sampai nilainya nilai Y. Ya. Nah, itu pembahasan untuk tugas Anda yang minggu lalu ya. Jadi saya pikir sih nggak terlalu sulit lah ya. Karena saya sudah bahas di videonya juga sudah cukup jelas saya pikir ya. Nanti kalau ada yang bingung lagi, silakan ditanyakan mumpung kita meeting online seperti ini. Nah, satu lagi adalah saya mau ngebahas mengenai bagaimana kita mencari elemen array jika elemen array-nya itu dua dimensi. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini saya langsung saya contohkan ke sini lah. Ya, sama saja. Langsung di Visual Studio saja ya. Nah, misalkan saya ingin membuat array yang isinya bulan, dan bulan ini saya bagi menjadi triwulan, 3 bulanan lah, gitu ya. Seperti ini. Walaupun nanti tampilannya kan sebenarnya nggak matriks juga sama ya. Nah, cuman bagaimana saya ingin mencari elemen array ini? Misalkan contoh gini, saya ingin menampilkan bulan Mei misalkan. Maka yang harus saya lakukan tentu harus mencari indeks Mei ini kan sebenarnya ya. Cara ngitungnya sama seperti tadi, yang seperti saya bilang ada baris, ada kolom. Tinggal dihitung saja baris dan kolomnya kan. Nah, sehingga di sini saya deklarasikan dua variabel lagi, ada variabel X dan variabel Y yang fungsinya sebagai input untuk memperoleh nilai baris dan kolom. Sehingga nilai baris dan kolom ini nanti akan saya panggil ke listbox tuh ke sini, ya. Nah, jika nanti nilai kolom barisnya di luar yang ada di sini, kenapa Pak bisa di luar ya? Karena ini ada batasan, ya. Ini maksimal kolomnya cuma 3, berarti saya nggak mungkin kan kalau ngisinya 3 gitu. Karena kan kalau dihitung dari 0 kan 0, 1, 2. Jadi ketika nanti saya isikan di sininya 3 di kolomnya, ya salah karena paling maksimal juga 2. Gitu ya. Untuk yang baris harus 4. Berarti kalau dihitung dari indeksnya 0, 1, 2, 3 maksimalnya. Nah, sehingga ketika nanti kalau saya isikan di atas 3 dan di atas 2, itu akan muncul error ini. Nah, untuk memudahkan saya gunakan yang namanya try catch and try. Sehingga ketika terjadi error apapun nanti munculnya ke sini. Jadi kalau ada error di program ini ya di blok program ini muncul errornya dialihkannya ke sini. Ya. Contoh misalkan saya isikan mencari nilai array. Saya masukkan misalkan tadi indeksnya 5. Ini udah jelas nggak ada kan. Indeks barisnya 5 nggak ada. Ininya 1 misalkan. Kolomnya mungkin ada. Tapi salah satunya nggak ada. Error. Akan muncul seperti ini. Salah satu indeks yang dimasukkan salah. Balik lagi. Nah, kalau misalkan sekarang saya mau ambil Mei, saya tinggal hitung kan. Kolom barisnya berarti baris ke 0 ke 1 ya. Sedangkan kolomnya adalah 0, 1. Berarti dua-duanya 1. Oke. 1, 1. Kamu muncul. 1, tuh. Salah. Kayaknya yang salah. Kita list dulu ya. Benar nggak nih? 0, 1, 0, 1. Harusnya betul ya. Coba yang lain. 0, 1. Oh, ininya di sini ya. Saya benerin dulu ininya ya. Bentar ya. Listbox-nya salah ngasih. Ininya harusnya jangan listbox 1 ya. Ini bingung saya. Nah, ini ya. Saya masukkan lagi 1, 1. Nih, kan. Terus sambil misalkan apa lagi nih? Misalkan ini oke. Misalkan bulan Desember misalkan. Berarti kolomnya 2,
Sorry, iya betul ya. Kolomnya 2, barisnya 3 ya. Masukkan 3, 2 Desember. Misalkan saya pengen munculin Oktober, berarti barisnya 3, kolomnya 0. Oktober, dan seterusnya. Gitu ya. Semudah itu. Jadi nanti kita bisa tentukan. Yang penting kita sudah tahu indeksnya aja. Gitu ya. Kalau indeksnya sudah tahu, nanti kita bisa cari datanya. Misalkan saya mau nyari lagi satu lagi lah. Misalkan April gitu ya. Ini berarti kolom berapa? Baris berapa? 1 ya. 01. Kolomnya? Kolom 0. 0, betul. 1, 0. Nah, April muncul. Oke, sampai dengan sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Nggak usah malu-malu. Daripada nanti bingung. Bapak, Ya. Silakan, Karisma. kan kalau di listbox yang Risa, Bapak, bukan Karisma. Karisma Risa. Tadi siapa yang makanya ininya Risa, dibuka Bapak. kameranya, saya bingung jadinya. Yuk, siapa? Rika, silakan. ini Pak, kan yang di situ teh yang buat listboxnya. Kan yang buat listbox teh itu teh kan ada nama BTN gitu. Nah, yang di sini yang mencari nilai array bulan, yang di bawahnya yang listbox-nya itu namanya BTN apa, Pak? Yang ini? Di Visual Studionya. Yang bawahnya. Yang Ini? Desember, Oktober, April. Iya. Oh, ini listbox 2. Ininya Kalau listbox yang 2. di atasnya? Bisa dicek di sini tuh. Listbox 2 kan? Iya. Yang atasnya iya, ini Pak. Button 2. Oke, Pak. Ya. Sehingga munculnya yang kayak tadi. Kalau diisikan ngasal ya tadi ya. Error pasti. Ke sini. Ya. Ada lagi? Silakan. Karisma mungkin? Enggak, Pak, udah cukup. Oke, Adira, Irani? Udah cukup, Pak. Oke, jelas ya berarti ya pembahasannya? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya ya karena ini sudah saya bahas, nah berarti kan materinya sebenarnya sudah selesai ya sampai ini ya, jadi materinya sampai dengan ini. Nah, selanjutnya saya akan coba review ya, mengulang lagi nanti sambil saya ngulang kalau memang ada yang bingung-bingung ya boleh ditanyakan ya, silakan saja gitu ya. Jadi di sesi di materi algoritma ini kan sebenarnya outcome-nya itu adalah Anda minimal bisa memetakan sebenarnya memetakan apapun sebenarnya apapun yang Anda hadapi, permasalahan yang Anda hadapi ke dalam bentuk entah flowchart gitu ya, kalau nggak procedure code. Sebenarnya kan procedure code itu kalau misalkan dibikin bahasa juga nggak ada masalah sih. Itu ada yang namanya procedure code, itu ada yang namanya natural language, ada yang istilahnya gitu. Tapi procedure code yang saya gunakan di sini adalah standar procedure code gitu ya. Sehingga ada perbedaan. Nah, tapi kalau nanti misalkan Anda bikin, anggaplah misalkan Anda nanti ketemu sebuah permasalahan gitu ya, entah di mata kuliah yang lain gitu. Sebenarnya Anda bisa memetakan itu dalam sebuah flowchart dengan tujuan nanti memudahkan membacanya sehingga nanti bisa tahu solusinya yang baiknya seperti apa. Kan gitu ya. Nah, jadi di sesi awal ini saya ngebahas satu adalah caranya bikinnya dulu kan aturan-aturannya.
Ya, bahwa kalau bikin algoritma selalu dimulai dengan judul, ada kamusnya, ada algoritmanya, ya. Terus yang berikutnya juga saya juga nggak dibahas mengenai bagaimana membuat flowchart, ya. Flowchartnya nanti simbol-simbolnya ini, ya. Ini sudah kita coba berkali-kali, kan, gitu ya. Mudah-mudahan sih udah apalah sekarang ya, mana yang terminal, mana yang proses, mana yang input output, mana yang kamus, ya, mana yang decision, gitu ya, dan yang sebagainya. Itu di sesi 1 seperti itu. Kemudian di sesi 2-nya, ya, saya ngebahas mengenai ini ya, mengenai kontrol, ya, mengenai kontrol, tipe data, variabel, ya. Jadi variabel itu saya ulang lagi, ya, variabel itu adalah sebuah pengenal, atau kalau saya analogikan sebuah mangkok lah, gitu ya, sebuah mangkok yang menampung nilai. Array itu kan sebenarnya variabel, gitu ya, tapi isinya bisa banyak, gitu. Tapi kalau disebut variabel itu cuma satu. Jadi isi variabel itu satu dan berganti-ganti, gitu ya. Jadi kalau saya bikin dim A as integer, maka nilai A bisa 1, bisa diganti nanti jadi 3, bisa diganti jadi 10, bisa diganti jadi 11, gitu ya. Selama bilangannya cuma 1, nilainya bisa berubah-ubah, gitu ya. Itu variabel. Nah, kalau array sebenarnya kan variabel juga, cuma ukurannya diperbesar aja. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Kemudian saya juga mengenalkan ke Anda mengenai konstanta dan tipe data, ya. Sebelum konstanta, tipe datanya. Nah, ini tipe data. Ini contohnya, ya, ada byte, ada integer, long integer, ada single, ada double, ada currency, ada floating point, ya. Banyak lagi sebenarnya, ya. Kan ada, ini kan kebetulan tipe data numerik, ya. Kalau tipe data string kan ada, ya, string, ada date, ada time, ada minute, ada money, gitu ya. Banyak sebenarnya tipe data itu. Cuman yang umumnya digunakan ini. Dan ini kemarin sempat saya gunakan ketika mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari sebuah array. Integernya saya ambil terbesarnya, ya. Mungkin Anda ingatlah di tugas di latihan minggu lalu. Terus apa sih fungsi tipe data? Ya, tipe data intinya adalah bahwa bagian penting dari sebuah program. Bagaimana nanti sebuah data itu akan disimpan di memori komputer sebagai apa? Gitu ya. Apakah sebagai number K, sebagai alfanumerik K, atau sebagai alfabetikal saja, ya. Atau mungkin sebagai simbol, atau mungkin sebagai mata uang, misalkan currency, gitu ya. Jadi tipe data itu adalah sebagai penciri, gitu ya, penciri bagaimana sebuah data nanti disimpan di memori komputer. Intinya sih itu, ya. Sehingga ketika kita bisa membedakan data-data tersebut, tentu nanti bicaranya adalah ukurannya mau disimpan berapa banyak. Gitu ya. Makanya ketika kita membuat aplikasi, biasanya harus menentukan dulu tipe data yang paling efisien. Jadi jangan sampai nanti kita bikin tipe datanya terlalu besar sehingga nanti banyak data yang kosong tapi penggunaan memorinya besar. Itu juga nanti merugikan membuat aplikasi jadi terasa lambat. Jadi kalau Anda pernah pakai aplikasi lemot gitu, sering ngeheng gitu, ya. Mungkin yang bikin aplikasinya ada yang salah di sisi itu, ya. Jadi aplikasinya terlalu ukurannya terlalu besar ke memorinya, tapi sebenarnya datanya sedikit, bisa jadi seperti itu, gitu ya. Terus saya juga bahas mengenai tipe-tipe operator, ya. Nah, ini operator ada tambah, ada kurang, kali, ya, bagi, pembagian bilangan bulat, ya, ada mod. Mod ini kita bahas mengenai bilangan ganjil, bilangan genap, ya. Terus saya juga operator perbanding, saya juga sudah bahas yang AND, OR, ya, NOT, dan XOR, ya. Ini yang true false. Saya pernah bahas di kelas dengan perbandingan true false. Intinya kalau true dan true, kalau AND true, kalau OR true juga. Tapi kalau misalkan true and false, kalau AND hasilnya true, tapi kalau OR hasilnya false, ya. Kalau not tentu sebaliknya. Kalau XOR itu kombinasi dari true false, itu bisa true if kondisi apa, gitu ya. Terus saya juga ngebahas mengenai operator perbanding, ya, ini sama dengan, ini simbol tidak sama dengan.
Kadang orang bingung kalau tidak sama dengan bentuknya, ada yang sama dengan dicoret gitu ya. Itu kalau di matematika ya, kalau di komputer itu tidak sama dengan ini. Terus lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan ya. Kasusnya pun Anda sudah cobain untuk konversi uang ya. Untuk konversi ini saya nggak tahu nih apa sudah apa belum ya. Lupa ya, tapi setelah saya konversi uang itu sudah Anda coba ya. Nah, terus di sesi selanjutnya, setelah Anda memahami menggunakan operator-operator ini, menggunakan tipe data, baru kita mulai nyobain di Visual Studio-nya kan. Nah, mulai kita ketemu yang namanya struktur kontrol ya. Struktur kontrol itu yang isinya adalah ini ya. Nah, ada fungsi logika if. Ini if-nya ada if tunggal ya seperti ini. Ada if double ini. Ini contoh-contohnya, ini juga sudah saya bahas ya. Contohnya juga sudah Anda cobain. Nah, ini ya nilai akhir, nilai tidak lulus dan lulus. Ya. Terus kelanjutannya dari sini ke sini ya. Ke yang ini. Ini untuk lanjutannya untuk jenis if-nya ditambah lagi dengan menggunakan select case ya. Terus looping-nya juga dibagi-bagi, ada for next, ada do loop, ada while and loop. Kalau Anda nanya kenapa saya selalunya pakai for next, karena buat saya pribadi for next itu yang paling gampang digunakan gitu ya. Ngitungnya gampang. Ngitung looping-nya gampang gitu ya. Kalau yang do loop sama while ini ya kan kita cara logikanya diputar balik gitu ya. Dibalik gitu ya. Kalau yang ini malah diputar baliknya kondisinya di atas. Dan saya lebih senang yang ini. Ya, kalau Anda misalkan pakai yang dulu mau while and while sama-sama, silakan aja, nggak ada masalah. Jadi mau pakai dulu untuk nanti array, mau pakai while and while untuk di array juga boleh. Ya, tidak disalahkan. Nah, setelah Anda memahami looping, memahami struktur kontrol, ya, pemilihan dan struktur kontrol urutan, ya. Struktur kontrol urutan itu adalah yang ini. Struktur kontrol urutan itu yang diurutkan ya. Oh kayaknya, saya buka mana ya? Yang diurutkan aja ya. Ini logika if. Yang ini aja lah saya bukanya ya. Nah ini struktur kontrol urutan. Yang seperti ini struktur kontrol urutannya. Yang ini, ini if juga ya. Struktur kontrol urutan itu ada di sesi berapa saya bahasnya, masih ingat nggak? Yang masih ingat nggak? Struktur kontrol urutan di sesi 3 kalau nggak salah ya. Nah ini untuk runtunan ya. Nah runtunan seperti ini. Mana? Nah ini ya. Jadi kalau tidak ada looping dan tidak ada pemilihan, tidak ada select case, ada if, tidak ada looping, for, maka bisa dikatakan itu struktur kontrol runtunan atau sequence ya. Sehingga nanti kalau digambarkan pasti diagram itu dari atas ke bawah ngurut aja gitu ya. Beda dengan kalau kita menggunakan percabangan if ya. Kalau pakai if itu beda lagi ya, beda lagi. Jadi nanti pasti di flowchart-nya pasti beda lah gitu ya. Ada cabangnya gitu ya. Nah ini kali ini. Nah ini ya. Ini pengurutan pasti turun ke bawah. Kalau ada if pasti nanti ada ininya ya. Ada cabangnya. Kalau looping pasti nanti ada balik lagi kan. Ada panah yang kembali lagi ke dirinya sendiri yang di atasnya atau di bawahnya. Gitu ya. Terus setelah itu saya ajarkan mengenai array ya, array-nya 1 dimensi dan 2 dimensi itu sudah saya jelaskan ya. Anda seharusnya sih sudah paham ya. Jadi materinya terakhir ada